finally! I'm Fauzia Putra. I'm an artist from Indonesia. I am Joanne. I'm from Thailand. Goes with the concept with the lotus and the gemming together. Yeah. I agree. I really agree. High five, Fauzi. High five. We want to create that togetherness into the painting itself. The tree represents the family growing together. I felt like you're a long-lost friend. Yeah, like brother and sister. This experience is really unique because it comes from the heart. We poured our two hearts into a canvas. Now you're part of the family. Permata Mobile X hadir, selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Gratis biaya transfer tanpa syarat dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer ke bank lain. Gratis biaya transfer sesering yang kamu mau. Dan gratis biaya transfer tanpa minimum saldo dengan Permata Mobile X. Gratis biaya transfer kemanapun tanpa syarat. Tanpa batas waktu, tanpa minimum saldo, tanpa batas frekuensi, hanya di satu aplikasi Permata Mobile X. Di dunia yang penuh perubahan, saatnya hadirkan kesadaran bahwa materi bukanlah satu-satunya tujuan. Kekayaan sejati adalah sebuah perjalanan, menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Membangun kebahagiaan dalam harmoni, menjadi diri yang lebih baik. Mengukir makna dalam setiap langkah, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Di tengah pertumbuhan Indonesia, kita adalah bagian dari sejarah. Membuka pintu inovasi dan peluang tak terhingga. Mewarisi perjalanan kekayaan yang harmoni untuk generasi penerus bangsa. Temukan potensi Anda. Temukan makna kaya yang sesungguhnya. Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Harmonious Wealth Journey.
Selamat datang dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2023. Mari kita sambut host kita hari ini, Alin Wiratmaja. Selamat pagi jelang siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Permata Bank Wealth Wisdom 2023 di hari kedua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini? Ya, seperti kita ketahui bersama, Wealth Wisdom adalah salah satu signature event persembahan Permata Bank yang sudah diselenggarakan sejak 2014 dan di tahun yang ke-9 ini Wealth Wisdom mengangkat tema Harmonious Wealth Journey karena kita semua ingin menginspirasi nasabah dan masyarakat Indonesia untuk memulai perjalanan mencapai kekayaan yang holistik, kekayaan yang penuh makna, baik secara finansial maupun juga non-finansial. Wealth Wisdom 2023 akan fokus terhadap berbagai insights menarik mengenai perubahan makna kekayaan yang sesungguhnya dan kebutuhan kita semua untuk menyeimbangkan banyak faktor dalam perjalanan kita untuk membangun wealth, termasuk di dalamnya nilai kehidupan, tujuan hidup, kebahagiaan diri, hingga kesehatan. Sebuah pendekatan yang holistik dan tentunya ini align dengan value kita semua ya. Dan hal ini pastinya akan menjadi fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Wealth Wisdom 2023 pada hari ini diselenggarakan selama 2 hari seperti kita ketahui bersama, dimulai sejak kemarin hari pertama dan sekarang hari kedua, menghadirkan lebih dari 35 pembicara kompeten dalam 18 sesi dan ada 6 workshop. Saya Alin Wiratmaja yang akan memandu jalannya sesi pada hari ini. Untuk sesi pertama di Transformation Stage, tema yang akan kita bahas bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini adalah Navigating the Economic Landscape, Exploring Market Dynamics and Emerging Global Trends yang dipersembahkan oleh PT Batavia Prosperindo Asset Management. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui juga kami menyediakan e-certificate, nanti QR code-nya akan kami hadirkan di akhir sesi, jadi stay tune karena pastinya akan banyak insight yang menarik yang bisa membantu kita bagaimana kita bisa menavigasi market berbagai tantangannya dan bisa mengambil opportunity tentunya bersama Permata Bank. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita kehadiran 2 narasumber yang luar biasa, Sri Kandi Pasar Modal. Saya akan bacakan secara singkat short bio mereka. Pembicara kita yang pertama, Ibu Lili Setiadi, CEO Batavia Prosperindo Asset Management. Beliau adalah CEO dari Batavia Prosperindo Asset Management dengan pengalaman lebih dari 24 tahun di industri perbankan dan pengelolaan dana. Sebelum bergabung dengan Batavia Prosperindo Asset Management, Ibu Lili Setiadi merupakan Head of Mutual Fund Sales di Schroders Investment Management Indonesia dan Head of Global Security Services di Deutsche Bank AG Jakarta. Dan pada hari ini kita juga beruntung sekali bisa kehadiran Miss Christy Tan, Investment Strategist Franklin Templeton Institute. Beliau adalah seorang investment strategist di Franklin Templeton Institute. Christy Tan juga merupakan analis pasar keuangan Asia yang berpengalaman, terampil dalam analisis foreign exchange, forex, dan pendapatan, manajemen portfolio, manajemen risiko, serta perbankan. Christy memiliki gelar Bachelor of Science yang berfokus di bidang ekonomi dari National University of Singapore dan memperoleh gelar MBA dari University of Manchester. Bapak Ibu sekalian, please join me in welcoming our 2 notable speakers of the day. Ibu Lili Setiadi dan Miss Christy Tan, please join me to the stage. Ya,
Ya, kalau kita ingat-ingat ya, 4 tahun terakhir ini kita seperti memang mengalami roller coaster perekonomian, tapi bukan berarti di tengah volatilitas ini tidak ada opportunity, selalu ada opportunity. Kalau kita bisa taktis dan strategis dalam memanfaatkannya, bukan tidak mungkin aset kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Memang silih berganti ya, ketidakpastian ini memang selalu senantiasa seperti dua sisi mata koin yang menghampiri setiap investor ya. Jadi memang agility atau kelincahan dalam berbisnis dan berinvestasi ini menjadi sebuah keharusan. Dalam situasi seperti ini bagaimana sih kita bisa meneropong pasar ke depan dan merancang strategi portofolio kita untuk terutama tahun 2024. Pas sekali pada saat ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Kita akan dengarkan paparan masing-masing bagaimana dari situasi global terkini. Kemudian nanti akan lebih fokus kita tarik kondisi Indonesia dan peluang-peluang apa nih yang bersama-sama bisa kita manfaatkan. So today we will hear insights from the expert, Ms. Christy Tan, on the global economics and global dynamics and how can we as investors navigate the volatility as well as uncertainty so we can still achieve our financial and business goals. And for the next 20 minutes, Ms. Christy Tan will deliver her presentation. The stage is yours. Hello, good morning, everyone. Thank you for having me. And I think, we're talking about wealth today, but at the same time, we are facing a lot of challenges with regards to managing wealth in the past and compared with the present and the future. I would like to also thank Permata and, of course, Ibu Lilis as well for sharing, for allowing me to share the stage today. And I think there's a lot of vision and foresight for this invitation because Singapore has just become the world's most expensive city in the world. And the cost of a car is more than 100,000 US dollars as a starting point. I see a Porsche in front. And basically, this is just the cost without the price of the car. It's the cost of a piece of paper to own the car for 10 years. And on top of that, you have to still pay for the price of the car. So inflation is a huge, I think, issue here. And so I think I will talk a little bit more about inflation because I just came back from Spain last week for another event, and a lot of institutional clients, and inflation is a big topic. And so in Singapore, when we're talking about managing wealth, we need to know how to overcome inflation because we are definitely not getting a lot of returns, putting money in the bank or keeping cash, but we need to offset the higher prices. And so what do we look at? We look at stocks, bonds, right? And we thought that, hey, last year, 60-40 didn't really do that well. And we always think, right, stock-bond correlation tends to be negative. But that's just, if you look at the last 10 years, yes, that's the case. But if you look further, and this chart shows that it is not always the case for negative stocks and bond correlation. So what's the key message? One of the key messages that I would like to deliver today is that we need to actively manage our portfolio. In the past, because of low interest rate environment, because the US is printing money, we can just say, hey, leverage, borrow cheap, and invest. There wasn't a huge inflation problem, but now we have to really look closely at our portfolio and look at actively managing it or allowing professionals to help to actively manage it. The other thing is that we always think, oh, now is the best time to invest, or tomorrow is the best time to invest. But the other key message, because of the current global environment,
2022, post-COVID, 2023, we have a lot of geopolitical situation, Russia, Ukraine, and US, China, China, Taiwan, you name it. We are no longer in a world where the political environment is certain and always very cohesive. So it's more important to stay invested. So this chart actually shows you that if you invested like $10,000 at the start of, like for 20 years, so 2003, you put $10,000 into investing in the stock market, and if you miss just 1% or 5% or 10% of the best months in that 20 years, you can see how much the value actually dropped. So instead of trying to time the market, trying to get the best time of entry, it is increasingly more important to stay invested. So these are the key, I think, message that I think I will leave you with, mainly because we are definitely heading into more volatile environment. The environment is changing even faster. And we are not sure. There's more uncertainties than there are certainty. So change is a constant. Constant is also a change. So I think we need to definitely be a little bit more careful. And so I come from Franklin Templeton, which is a US-based company. Our headquarters is in San Francisco. We are very near the Silicon Valley. So we are very in tune with what's happening with the technology companies there. And a lot of the opportunities that we see over there, we're definitely sharing that with our investors. This is a chart that shows that a huge part of the contribution of the recent stock market rally has been concentrated in what I call mama stocks. So mamas are very important. So Meta, Amazon, Microsoft, Apple, and all that. So, and of course, plus NVIDIA. So I think that is a narrow leadership concentration. And we know from history, from experience, that when there is a narrow leadership, it will not be sustainable. So if you think that, hey, these stocks have rallied so much, I've missed the boat, don't worry. S&P 500 has 500 stocks. And most of them are still looking attractive valuation-wise, and they are also looking underappreciated with the way that the trend is heading towards. I will skip a few slides. And a lot of investors recently that I met asked me this question. Okay, so what's the all-encompassing, all-weather industry sectors that will come out as a top performer or outperform under different circumstances, right? There is no one size fits all. There is no one particular solution. But over the years of investment horizon, if we look at some of the stocks, sectors, industries that are able to come out strong, resilient, that's a few of them. Okay, so in a space where if you believe that the economies globally are slowing down, and that will head into a recovery, probably a slowing down economy in 2024, but then after that, we may see some stabilization and a recovery in 2025. So with a longer investment lens, I would suggest that, and we will talk about this topic about getting healthy, getting fit. So financial, industrials, technology. And I also want to add another letter to that, U. So you are fit, which means USA. So investments in US economy
and US sectors, there's still a lot of opportunities. And if we look at, financials, industrials, technology sectors, they tend to do better when times are seeing, signs of slowing down. There's a little bit of still inflation story playing out, and interest rates are pretty high. Companies in these sectors tend to be able to weather and are resilient. So a big question here in the global landscape, we know that Europe is not doing well. There's more inflation problem. The central bank cannot really cut rates yet. And they're also facing this commodities crunch, right? So prices of commodities that are going higher and higher. And so as we head into another winter session, last year they were lucky because it was a warm winter. But this year, prices of heating, prices of fuel are going to hit them again. And with the Russia-Ukraine war not ending. So Europe is not exactly looking very, very good. And at the same time, what about the US? Is recession no longer a risk? Is it a soft landing? Is it a hard landing? Now, to look at the US economy, turn on the TV, you hear a lot, right? Overnight, news about jobs, news about inflation, news about employment, and you hear that a lot. But there are a lot of noises in that. I would suggest that look closer. The health of the US economy, you can look at the health of US companies. So things are actually not looking great this year, especially at the start of the year, because we have Silicon Valley Bank collapse, Signature Bank collapse, and then in Europe, there's the UBS Credit Suisse buyover. But we see this year, in terms of earnings and in terms of revenue growth, is the bottom. So the lowest bar is actually the expectations for this year, the full year. And the first bar is actually, on your left, is actually the fourth quarter expectations of US companies' revenue and earnings growth. So we see that as a bottom, and it will get better in 2024 and in 2025. Now, why? You would wonder, right? Interest rates so high. Fed has raised rates by 525 basis points, and it's still not the end yet. One of the key reasons is that companies during COVID, and this is really quite a unique, I think, a situation and environment that we are in. Companies in US during COVID, what did they do? They were not producing that much because there was supply chain disruption. So a lot of the cash balances that they have were, either placed, somewhere just to keep liquidity, and they borrowed cheap during 2020. We know that Fed only started raising rates in March 2022. So before that, borrowing was cheap, and companies were borrowing a lot, even though they don't really need those cash, but they were borrowing. And they don't need to refinance until after 2025. So in the meantime, these strong balances are actually placed in deposits, money markets at 4-5% risk-free rate. Hey, that's a really good position to be in for US companies. It's not going to last forever because they eventually need to refinance. But at this point in time, the net interest margin is strong positive. So US companies are in a better position than they were during COVID, and they are still in a good position in the next 1 to 2 years. And I believe that by 2025, when they really need to refinance, interest rates will have come off from such high levels.
That's why we are holding a rather constructive view of the US companies, most of the US sectors, and with that also the overall US environment. So I think that's an interesting way to look at it. And the other thing that we look at is sentiment. So sentiment has improved. So this is an indication whether investors are bullish, neutral, or bearish. And we realize that the people who are neutral are still quite significant, but the investors have moved from bearish to bullish. And we think that this will likely be also strengthened with the confidence that US companies are going to do quite well. The other thing we look at is that which companies to invest in. We still think that a part of the active management, we need to look at quality of the company. Don't just look at some of the companies that look really attractive, be it on valuation, but we need to look at cash flow. We need to look at, well, how do we define quality? You know, same as when you look at, you know, purchasing a car or a house, you look at the construction of the company, you look at the evolvement of the company, and you look at whether the company is able to pass through prices during high inflation, high cost environment. We look at companies with strong cash balances, and they are able to still give out dividends. So companies like those will tend to perform much better in the long run. And so we look at companies that are giving, you know, and the dividend index actually perform the MSCI overall index in the long run most of the time. Also, dividend income will tend to help to cushion during periods of stresses. So we see that dividend income over the years have increasingly contributed to overall returns, which is, I think, an important point to show as well is that, you know, a lot of investors, yeah, of course, we want to receive those dividends, but at the same time, it also makes sense to reinvest those dividends for greater returns overall in the long run. And we're looking at investing in the long-term lens will actually help you to reduce your risk. So the risk-reward profile, the reward is almost, you know, I think quite standard, around 4 or 5% annualized returns on average. Of course, there are some with outsized returns. We try to create more alpha. But at the same time, your risk profile actually adjusts lower if you hit, you know, more than 5-year investment horizon. So this is some of and the probability of getting negative returns also reduces significantly. You're almost getting, you know, 0% negative probability if you invest for the long run. And the long run, we're looking at 7-10 years. 60-40 portfolio, similar, right? So try not to miss the best months. We have no crystal balls to say when the best months will be. It could be tomorrow, but it's just important to stay invested. Large cap as well. We've shown that, you know, in the last 50 years actually, yeah, of investments, there are 14 years out of those 50 where we share the same environment, yeah, high interest rates, high yields, high inflation, and you can actually see that, you know, nearly 80% probability that the large cap stocks in the US actually outperform the benchmark index. Okay, so I think I will just go through very quickly in the interest of time. Yeah, so definitely cash risk-free is now currently attractive, but we must be mindful of inflation. And you know, there are high yields that are really attractive. And you know, just deploy the cash into good quality dividend-paying stocks and companies that are innovative,
in tech sector. They are also within that remit of FIT and financial, industrials, and technology. That will be quite a good, I would say, investment strategy to adopt going forward. And remember, don't time the market, but stay invested. So I'd like to talk about, emerging trends. Now, digital transformation is at our doorstep. It's in your phone, it's in your car, it's in your company, it's in the supermarkets, where you shop, what you buy. And so we cannot ignore that digital transformation. It is a multi-trillion-dollar emerging trend, and we're just at the start of it. A lot of the investments in the US on digital transformation, AI, is based on venture capitalists. So, but that only accounts for like 10% of US GDP. So despite all the price movements that's happened, we think that this is an underappreciated trend, and we think that this will continue to be a mega trend that will last for a few more years in the investment landscape. We like many things about technology, about digital transformation, but we need to also be able to differentiate which are the growth themes, right? So yes, we all know what's ChatGPT, right? Everyone knows what's ChatGPT? Do you know what does GPT stand for? I cannot Google, huh? Yeah, Generative Pre-trained Transformer. Okay, so essentially, while we may be able to use ChatGPT, we need to understand that how AI digital transformation will actually be the whole ecosystem. So we're looking at cloud computing, new commerce, and also Internet of Things, because these are the growth themes, and these are the investment opportunities. So don't just look at Meta or Amazon, but look beyond that at the enablers, at the beneficiaries. So in terms of the cloud computing, everything's on the cloud. And what happens when increasingly there will be opportunities surrounding cloud computing investments. The CAGR is attractive, and we need to be really on board. And with everything on the cloud, so will cybersecurity demand, right? You need to secure those things on the cloud. That's an opportunity. Internet of Things, how you buy things, in how things are connected through the internet, beyond your phone, beyond your computer, how customer operations are managing that will also be another growth theme. And I would put forth, the new commerce. Right? We are very familiar with digital payments. If you forget your wallet or your phone, and you come out to the Indonesia traffic, you will still make your way back in the Indonesia market and to get your phone, not your wallet, right? So those are the things that I think, and automation, because it's an aging society, demographics-wise, there will be more automation. So a few of these are essentially opportunities. AI is definitely a growth area that we cannot ignore, and we shouldn't ignore going forward, but it is important to differentiate between what does digital transformation mean. It's not just ChatGPT, but the ability to improve productivity, raise your efficiency frontier, and at the same time, look at those companies that are actually building and enabling this cost savings in R&D, software engineering, marketing and sales, and also customer operations. So I believe that my time is up, and I think, I hope that this is a useful session for an engaging interaction later on. Thank you. Thank you very much, Ms. Christy Tan.
Nanti kita akan ada sesi Q&A ya, jadi tadi kalau kita lihat memang belum seluruh slide dari Ibu Christy Tan bisa kita deliver di kesempatan saat ini, tapi kita akan nanti buka sesi Q&A, kita akan buka 2 sesi untuk Bapak Ibu sekalian, jadi kalau udah ada pertanyaan untuk Ibu Christy Tan boleh nanti ditanyakan di sesi Q&A. Saya rangkumkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Christy Tan. Jadi memang kalau untuk kita para investor dan pelaku pasar ini memang agak menantang ya di era suku bunga tinggi pada saat ini, beda dengan era sebelumnya di mana kalau kita lihat tantangan kali ini bagaimana supaya pertumbuhan aset atau investasi kita tuh bisa mengalahkan inflasi. Sementara inflasi sendiri tuh cukup tinggi boleh dikatakan sekarang, apalagi dengan adanya kenaikan harga minyak global ya, ini tentunya menjadi tantangan. Dan makanya dari itu Ibu Christy Tan tadi bilang di volatile environment seperti saat ini itu lebih baik kalau kita tuh prefer yang investasi di fund yang actively managed, jadi yang memang dikelola secara aktif seperti itu, atau kalau enggak kita bisa consult dengan profesional untuk kita bisa mengoptimalkan investasi kita. Nah, pesan yang saya tangkap penting sekali di sini adalah pentingnya untuk stay invested, karena hampir nggak mungkin kita itu bisa timing the market. Kita ingin menghindari risikonya, kita keluar sebentar dari market, ternyata kita kehilangan momen terbaik di market untuk menumbuhkan aset kita. Jadi pesan dari Ibu Christy Tan tadi, stay invested, karena over the long term kalau kita tarik jangka waktu panjang itu risiko-risiko yang ada itu bisa tereduksi, jadi bisa dibalancing dengan durasi kita berinvestasi untuk meminimalkan risikonya dan mengoptimalkan compounding effect ya. Dan kemudian tadi kalau kita lihat S&P 500 kalau menurut Bu Christy ini masih sangat menarik dan boleh dikata masih underappreciated ya. Tadi beberapa sektor yang di point out cukup tangguh atau resilient, financial, industri dan juga teknologi, dan berdasarkan statistik atau data sektor-sektor ini tuh cenderung perform lebih baik pada saat perekonomian tuh menunjukkan tanda-tanda mulai agak melambat, dan tahun depan ini kan memang diprediksi pertumbuhan ekonomi global dan juga motor ekonomi dunia seperti China itu diperkirakan tidak akan secepat yang diekspektasikan sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat tadi data yang disampaikan oleh Bu Christy untuk proyeksi pertumbuhan earnings dari S&P 500 company-company itu diperkirakan akan semakin atraktif 2024-2025. Kok bisa? Menurut Bu Christy tadi bottomnya itu tahun ini 2023, karena mereka perusahaan-perusahaan itu punya idle cash atau mereka tuh punya dana cadangan cash yang cukup besar yang mereka ambil dari pinjaman pada saat suku bunga lagi murah-murahnya. Jadi mereka pinjam dengan bunga yang murah dan sekarang masih ada cash itu, dan ini bisa tentunya dioptimalkan untuk menggenjot kinerja mereka di tahun 2024-2025. Dan tadi kalau kita lihat dari mood atau sentimen dari investor sendiri secara global itu udah mulai shifting ke arah bullish. Dan untuk equity atau saham tadi saran dari Ibu Christy kita pilih yang quality stock, yang stok-stok saham-saham berkualitas, arus kasnya itu stabil dan membagikan dividen. Jadi dividen ini sebagai bantalan untuk kita menghadapi berbagai risiko dan juga punya compounding power untuk mengoptimalkan pertumbuhan aset kita. Seperti itu ya. Kemudian tadi kalau kita lihat saya ambil intisari dari saran Ibu Christy untuk strategi fixed income, bisa pilih investasi di obligasi corporate yang investment grade. Dan salah satu yang saya highlight di sini obligasi di luar Amerika Serikat ini justru yieldnya lebih atraktif. Dan kalau untuk equity tadi sudah disampaikan strateginya seperti apa, dan yang saya mau garis bawahi juga di sini bahwa pertumbuhan earnings di luar Amerika Serikat diperkirakan akan lebih kencang. Berarti juga termasuk untuk Indonesia ya. Kalau untuk market US sendiri menurut Ibu Christy tadi investment thesisnya bahwa teknologi ini masih underappreciated seperti itu, sementara punya long term potential yang cukup besar di masa datang, sehingga kita bisa lihat peluang-peluang beyond
Magnificent Seven tadi, di luar stok-stok perusahaan teknologi raksasa di Amerika Serikat. Dan kalau untuk tema sektor ini yang bisa kita perhatiin, cloud computing, IoT, dan new commerce, seperti itu ya. Baik, saya sekarang sudah waktunya kita akan dengarkan bersama-sama. Kita udah lihat tadi konstelasi globalnya seperti apa. Kalau kita tarik ke Indonesia gimana nih? Indonesia nih sering dipuji-puji, kita tuh perekonomiannya itu fiskal disiplinnya bagus dan juga resilient, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat. Bagaimana kita bisa menerjemahkannya ke strategi investasi kita? Kita akan dengarkan paparan dari Ibu Lilis Setiadi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lilis Setiadi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lilis dan saya mewakili PT Batavia Prosperindo Asset Management. Mungkin untuk 20 menit ke depan juga akan berbagi informasi dengan Bapak dan Ibu sekalian mengenai yang tadi disebutkan oleh Alin, lebih ke kondisi domestiknya, baik itu makroekonominya, kemudian mungkin pasar investasi ya, baik itu obligasi ataupun saham yang mungkin akan lebih relevan untuk portofolio finansial Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti mungkin nanti saya akan sedikit tutup dengan sedikit reminder, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan di tengah-tengah begitu banyaknya perubahan, begitu besarnya perubahan, banyak ketidakpastian dan juga volatilitas pasar yang ada. Apakah yang kita perlu lakukan dengan investasi kita? Mohon izin Bapak dan Ibu, saya berdiri supaya gerak sedikit. Ini udah makin tua, makin osteoporosis, jadi saya berdiri ya Bapak dan Ibu ya, supaya tidak menghalangi juga slide-nya. Baik, saya akan mulai dengan domestic update-nya terlebih dahulu. Di sini mungkin saya akan bahas mengenai indikator makro, jadi kita akan bahas di situ dari sisi GDP, inflasi, dan juga sedikit mengenai khusus untuk tahun ini karena kita akan menghadapi pemilu, kira-kira apa yang kita bisa lihat dari dampak pemilu terhadap perekonomian kita. Saya mulai dengan mengintip APBN pemerintah tahun 2024. Indikator makro yang digunakan oleh pemerintah untuk APBN 2024 adalah sebagai berikut, di mana kita lihat untuk tahun 2024 dicantumkan GDP itu di 5,2%. Itu relatif stabil dibandingkan apa yang ditargetkan oleh pemerintah tahun ini, yaitu 5,1%. Sementara ini artinya kalau dari angka ini kita melihat bahwa pemerintah cukup optimis bahwa walaupun di tengah tahun pemilu, aktivitas perekonomian akan berjalan relatif stabil sehingga pertumbuhan ekonomi pun masih bisa mencapai angka yang kurang lebih sama seperti tahun ini. Nah, bagaimana dengan inflasi? Inflasi pemerintah menargetkan adanya penurunan di mana tahun 2023 ini 3,1%, untuk tahun depan diperkirakan 2,8%. Dari sini pun kita kemudian bisa kurang lebih melirik ya, kira-kira pemerintah kecenderungannya tidak akan melakukan atau mengeluarkan policy-policy yang sifatnya akan membuat inflasi menjadi naik signifikan tahun depan, misalnya kenaikan BBM gitu. Kemudian rupiah relatif stabil dan kisaran-kisaran lainnya saya skip dulu, nanti kita bahas di slide-slide berikutnya saja. Kemudian kalau kita bicara APBN, mungkin kita bahas tanpa terlalu detail satu persatu, kita hanya bicara secara profil secara keseluruhan dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Kalau dari sisi pendapatan ditargetkan adanya peningkatan ke 2.781 triliun dibandingkan 2.637 triliun di tahun 2023. Nah, pendapatan datang dari mana? Terutama otomatis pendapatan pajak, terutama dikontribusikan dari pajak pendapatan dan juga PPN. Ya, adanya peningkatan di sini sekitar hampir 10%. Untuk mengkompensasi pendapatan negara yang akan turun kecenderungannya dari komoditas. Karena kita perkirakan tahun depan harga komoditas akan menurun dan Indonesia ekspornya sangat syarat dari komoditas dan itu akan sedikit banyak mempengaruhi pendapatan negara. Jadi angkanya kurang lebih seperti ini. Bagaimana kalau dari sisi pengeluarannya? Nah, ini target pengeluaran ataupun belanja pemerintah. Angkanya total di 3.304 triliun, naik sedikit dibandingkan tahun 2023, di mana breakdownnya seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, mayoritas akan di bidang pendidikan dan di
sosial, bantuan sosial. Jadi kalau kita tadi lihat pendapatannya itu sekian, pengeluarannya 3.304 triliun, berarti akan ada fiskal defisit kurang lebih 523 triliun atau setara dengan 2,3% dari GDP. Kurang lebih itu pun angkanya sama seperti yang ditargetkan pemerintah tahun 2023, 2,3% dari GDP. Bahkan melihat perbelanjaan negara yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2023 ini, kelihatannya bisa-bisa defisitnya itu nggak nyampe 2,3%, bisa di bawah 2%. Nah itu artinya apa? Berarti sebetulnya pemerintah tidak harus misalnya menerbitkan surat hutang terlalu banyak, karena defisitnya tidak sebesar yang diperkirakan pada saat awal. Artinya pemerintah tidak harus menerbitkan ataupun ketika lelang menyerap terlalu banyak obligasi pemerintah. Nah tapi sampai sekarang kita melihat angkanya masih kurang lebih sama seperti target mereka waktu awal. Jadi ada kemungkinan mereka tetap menyerap angka tersebut bukan karena ada kebutuhan untuk menutup defisit, bukan lebih karena dari itu, tapi lebih untuk nabung kebutuhan yang kecenderungannya dibutuhkan tahun 2024. Karena kita masih melihat lelangnya itu kayak di September ya, itu masih dilakukan penyerapan yang lebih tinggi dari target semula. Tapi overall kita bisa lihat berarti supply obligasi ke depannya itu tidak akan banjir, seret enggak Bapak dan Ibu, tapi tidak akan banjir gitu ya, karena kebutuhan pemerintah untuk menyerap banyak pun tidak ada. Kalau kita melihat profil dari pengeluaran yang ditargetkan untuk tahun depan. Ini saya skip saja. Pemilu. Kira-kira di sini saya nggak akan bahas dari sisi politiknya ya. Kira-kira siapa capresnya, apakah nanti 1 putaran atau 2 putaran dan sebagainya. Karena rasanya itu cocoknya untuk analis politik. Dan kalau Bapak dan Ibu yang hadir di acara kemarin sudah ada sesinya sendiri ya. Itu seru juga. Saya juga sempat ikutan setengah tuh. Jadi saya nggak akan bahas mengenai itu. Lebih dari sisi angka-angka aktivitas pemilu ini yang akan mempunyai implikasi terhadap perekonomian kita. Jadi ini sekilas jadwal Bapak dan Ibu dari berbagai election untuk di level DPR, DPRD, ya, kemudian presiden. Ini kan tanggalnya nanti kita pas 14 Februari ya Bapak dan Ibu ya, kita sama-sama voting nih. Gitu. Apakah akan 2 putaran, 3 putaran, biarlah itu political analyst yang menganalisa. Tapi ini jadwalnya dan kemudian ada hitungannya kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk election. Dari seorang caleg, dari seorang capres dan sebagainya. Angkanya itu ada. Mereka harus spend berapa banyak di berapa titik dan sebagainya. Kita nggak usah ngitung-ngitung sendiri karena udah dibatuin ngitung. Banyak cukup perusahaan sekuritas yang sudah menghitung kira-kira dana tersebut berapa besar. Nah kurang lebihnya Bapak dan Ibu, ini saya tidak tampilkan satu perusahaan yang menghitung tapi beberapa supaya kita tahu kisaran agresif dan angka yang sedikit lebih kecilnya berapa, sebesar-besarnya agresifnya berapa gitu. Dan kalau kita lihat di sini angkanya itu berkisar 92 sampai 365 triliun. Kurang lebih angka itu 0,4 sampai 2,2% dari GDP. Jadi cukup masif Bapak dan Ibu dan bisa dibayangkan ini akan lebih relevan nanti ketika kita membahas mengenai pasar saham. Berarti dana tersebut akan masuk ke lapangan kan dan akan di-spend. Di-spendnya itu di apa? Kecenderungannya ya nggak lari dari hal-hal yang kita kenal, makanan, baju, sepatu dan sebagainya. Makanya mungkin nanti ketika kita bicara nanti ke pasar saham, di situ kita bisa bahas apakah di tengah-tengah tahun pemilu seperti ini ada industri-industri atau sektor atau subsektor yang lebih diuntungkan atau ada yang justru kita lebih harus hati-hati dan sebagainya. Nah kalau kita lihat dari sini, consumer staples, makanan, pakaian, ya untuk barang-barang sehari-hari itu akan mendapatkan dampak positif dari dana pemilu yang angkanya lumayan besar ini. Nah, kalau kita lihat juga apa benar akan seperti itu, kita coba lihat data historisnya. Memang ini kalau di sini kita pakai 4 pemilu yang lalu ya Bapak dan Ibu ya, 2004, 2009, 2014 dan 2019 yang terakhir. Yang di atas ini dari sisi GDP,
saya pengen membahas yang tadi dari sisi konsumsi. Apa betul dana pemilu yang begitu besar itu akan digelontorkan dan akan tertranslasi menjadi konsumsi yang lebih kuat di tahun pemilu. Nah ini data historisnya kita bisa lihat. Kalau yang warnanya kuning itu relatif flat Bapak dan Ibu. Kalau yang hijau itu artinya meningkat. Yang oranye ataupun merah itu turun. Nah ini kita bisa lihat dari sisi konsumsi. Mau election 2004, 2009, 2014, 19. Selalu secara konsisten itu mengalami kenaikan konsumsi swasta. Ya, terutama mendekati bulan-bulan ini Q+1, Q+2 ini berarti 1 kuartal sebelum pemilu, 2 kuartal sebelum pemilu, ini 3 kuartal sebelum pemilu. Di sini ini adalah bulan ketika pemilu tersebut terjadi. Makin dekat ke hari H, makin kenceng spendingnya. Gitu. Jadi mungkin itu yang kita bisa coba tangkap ya dari data-data ini. Nah, kalau kita menggabungkan apa yang tadi mungkin dibahas sedikit banyak oleh Christy mengenai kondisi global, regional, kemudian tadi kita ngintip APBN pemerintah, ini kita dari Batavia mencoba merangkumkan indikator-indikator makro yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk pembahasan kita hari ini. Jadi yang pertama dari sisi GDP. GDP kita melihat ini yang 2003, ini ekspektasi ya Bapak dan Ibu, jadi belum selesai kan kita tahun ini. Jadi ini diperkirakan angkanya akan seperti ini. 2024 ini juga ekspektasi tahun depan. Nah GDP kita memperkirakan angkanya 5-5,3%. Cukup cocok dengan apa yang ditargetkan pemerintah yaitu 5,1%. Ya, kemudian untuk tahun depan kita cantumkan 4,9 sampai 5,2%. Ya geser-geser dikit lah kisarannya, tapi angkanya relatif stabil, cukup sesuai juga dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah untuk inflasi kita juga lumayan cocok dengan pemerintah. Tahun ini kita melihat angkanya antara 3 sampai 3,5%, dan tahun depan kita lihat mampu turun ke 2,5 sampai 3%. Ini artinya apa? Kalau cuman semata-mata dari sisi inflasinya saja, inflasi domestiknya saja, suku bunga kita itu di 5,75 sekarang. Jadi kalau kita melihat inflasinya itu akan sekitar 3%-an, terus tahun depan cenderung bisa di bawah 3%. Kalau melihat dari domestic inflationnya saja, Bank Indonesia akan mempunyai cukup ruang untuk bisa memangkas suku bunganya. Tapi Indonesia itu kan nggak sendirian ya Bapak dan Ibu. Kita bicara global liquidity ini kan bergerak. Dia mencari pos-pos negara-negara, corner-corner di mana mereka bisa mendapatkan return yang atraktif. Sehingga Bank Indonesia pun pasti dalam upayanya menurunkan suku bunga tahun depan akan sangat berhati-hati untuk mencermati juga langkah yang dilakukan oleh Fed dalam penanganan suku bunganya. Tadi disampaikan oleh Christy bahwa inflation dan GDP di Amerika masih lumayan kuat. Sehingga itu akan membuat Fed tidak bisa terlalu mudah untuk cepat-cepat menurunkan suku bunganya. Dengan kondisi yang terakhir terjadi, Fed kelihatannya sekarang kalau kita lihat dari dot plot, itu menurunkan suku bunga, tahun ini masih naikin suku bunga 1 kali lagi. Kemudian tahun depan kalau dari bicara dot plot, ada kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga. Dan itu baru mulainya di Juni tahun depan. Artinya Bank Indonesia tidak bisa juga terburu-buru gitu ya menurunkan suku bunga, karena ya itu tadi harus ada spread yang relatif sehat lah kita bilang mudahnya, yang untuk membuat investor itu nyaman untuk tetap berinvestasi di rupiah. Nah sekarang kita punya rupiah 5,5% kan Bapak dan Ibu. US dollar rate-nya kita 5,75, US dollar 5,5. Itu kayaknya hampir kita udah nggak pernah lihat. Biasanya itu rupiah berapa, US dollar berapa gitu. Nah, dan kalau kita lihat US Treasury yang 10 tahun itu sekarang di 4,8. Kita punya FR yang 10 tahun itu 7,05 kurang lebih kemarin. Nah ini selisihnya ini juga udah makin rapat. Jadi bisa dibandingkan kalau misalnya Fed-nya masih di 5,5, tahun ini katanya naik sekali lagi 5,75, berarti sama nih sama rupiah. Terus udah gitu Bank Indonesia karena terlalu pede melihat inflasi kita rendah, tergesa-gesa menurunkan suku bunga. Turun nih 5,5, 5,25 segala macam, berarti kan US dollar rate-nya lagi lebih tinggi dibandingkan kita.
sangat berbeda dengan apa yang kita lihat selama tahun-tahun kemarin. Nah, itu akan menyebabkan adanya resiko kemungkinan outflow dari dari rupiah aset dan sebagainya ya. Jadi itu yang kita lihat hal yang akan dicermati betul oleh Bank Indonesia dalam menggeser suku bunganya tahun depan. Jadi walaupun kita cantumkan di sini bahwa 2024 Bank Indonesia punya ruang untuk menurunkan bahkan sampai 4,5% dengan inflasi yang di bawah 3%. Kita melihat kecenderungannya Bank Indonesia mungkin akan lebih menurunkan paling 0,75 sampai 1%. Dan timingnya pun akan disesuaikan ketika tren inflasi GDP dan penurunan suku bunga Fed lebih terlihat jelas. Akan terjadinya berapa cepat dan magnitude-nya berapa besar. Nah kemudian untuk oil price ya kita masih mencantumkan 80 sampai $85 walaupun seperti tadi disebutkan oil price naik terus ya, terakhir $92 Brent, dan ini kalau terus berkelanjutan ini juga dampaknya kemana? Ke inflasi kita juga. Kalau oil price terus naik ya kita punya inflasi, global inflation naik, kita juga inflasinya pasti akan naik. Nah itu juga akan menjadi adjuster baru untuk Bank Indonesia perhatikan untuk menentukan suku bunga ke depannya akan seperti apa. Kemudian rupiah relatif stabil 14.5 sampai 15.3, mungkin kisaran sempitnya 14.8 sampai 15.2. Kemudian untuk indeks sendiri, saya tahu Bapak dan Ibu mungkin kalau yang memperhatikan indeks, aduh ini kayaknya mau nembus 7.000 aja susah banget gitu ya. Tahun ini kita terendah tuh pernah di 6.500-an itu di bulan Maret, terus tertinggi pernah tembus di atas 7.000 ya waktu September kemarin. Terus karena gonjang-ganjing macam-macam, oil price dan sebagainya, koreksi sekarang di 6.900-an lagi. Kami melihat kalau dari perusahaan-perusahaan yang relatif yang market cap-nya besar, dari sisi EPS growth itu masih mampu di level 10-14%. Sehingga kalau 10-14% itu tertranslate menjadi indeks di akhir tahun ini bisa sekitar 7.400 sampai 7.600. Walaupun kedengarannya aduh ini mungkin apa enggak ya, tadi saya bilang tembus 7.000 aja susah gitu. Tapi ini angka yang masih kita ingin pertahankan. Kemudian untuk 2024-nya EPS growth kita kembali dari perusahaan-perusahaan yang market cap-nya besar, mungkin top 100 di bursa kita, itu bisa 9-13%. Dan kalau kita menggunakan angka itu, indeks tahun depan, tutup tahun 2024, itu bisa di posisi sekitar 8.000-an. Bagaimana dengan FR 10 tahun? Ini kita cantumkan di tutup tahun bisa 6,1 sampai 6,6. Karena kita bicara bulan lalu aja masih 6,5 ya Bapak dan Ibu ya. 6,4, 6,5. Terus dalam sebulan terakhir geser sampai sekarang sudah hampir 7,1. Memang ini lebih karena kondisi US Treasury. Tapi untuk rupiahnya sendiri kita masih mencantumkan ini. Kita akan sambil lihat apakah 1-2 bulan ke depan kita perlu revisi angka ini. Nah sekarang masih di 61 sampai 6,6. Kemudian untuk tahun depan bisa ke 5,75 sampai 6,25%. Kita tinggalkan makronya ya Bapak dan Ibu, kita masuk ke pasar obligasi dan pasar saham karena waktu saya tinggal 3 menit. Untuk pasar obligasinya dulu, tadi kita bahas kondisi globalnya inflasi tinggi, Fed juga turunin juga kayaknya bakalan gak cepet-cepet amat gitu ya. Terus walaupun di Indonesianya inflasinya oke, tapi suku bunga juga nggak bisa turun terlalu cepat juga. Sehingga pasar obligasi kita melihatnya ke depannya volatilitas masih tinggi. Bank Indonesia mampu dan akan komit untuk intervensi di pasar. Mereka bisa intervensi di currency, kalau memang itu yang dibutuhkan. Mereka bisa intervensi di pasar obligasi ataupun juga di forward. Walaupun belakangan ini Bank Indonesia tidak jor-joran intervensi, hanya intervensi secukupnya dan lebih banyak dilakukannya lewat instrumen yang baru ada sejak pertengahan September kemarin yang namanya SRBI, ya singkatan dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini mungkin kalau untuk Bapak dan Ibu yang investor retail tidak terlalu melihat ini karena ini instrumen yang baru ada di pertengahan September kemarin. Ditransaksikan oleh Bank Indonesia dengan langsung dengan bank-bank yang kemudian bank lewat secondary market bisa jual ke investor lain misalnya asing ataupun institusi yang non-bank bisa.
Tapi memang tidak terlalu di obligasi pasti akan baik, akan bagus. Tenor yang mana yang akan dapat menikmati kenaikan harga tersebut? Makin panjang tenornya, makin terasa kenaikan harganya. Makanya kita cantumkan di sini, longer tenor itu akan atraktif untuk long term. Tapi di jangka pendek sebelum itu terjadi, harga obligasi bisa naik turun. Nah, untuk lebih amannya, kami sarankan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertransaksi di obligasi hanya untuk tactical atau kita bilang lebih ke trading, lebih memilih tenor yang menengah. Mungkin kita bicara antara 7 sampai 12 tahun gitu. Kalau 15-20 itu hitungannya sudah jangka panjang. Nah, bagaimana dengan saham? Sama di tengah-tengah segala macam ya, Amerika, China, perang segala macam itu volatilitas global akan semakin tinggi, sedikit banyak itu akan mempengaruhi ke pasar kita juga. Makanya kita melihat indeks kita flat-flat aja, walaupun asingnya nggak jor-joran keluar. Outflow sih mereka sekitar 3 triliun, nothing 3 triliun itu keluar ya. Sementara di obligasi masih masuk 67 triliun sepanjang tahun ini. Nah, domestiknya sendiri kita tadi sudah bahas, GDP-nya oke, inflasinya oke, mata uangnya relatif stabil. Efek-efek pemerintah dari sisi infrastruktur, dari sisi hilirisasi, semua hasilnya positif. Jadi Indonesia itu betul-betul kelihatan kayak is a perfect world in the middle of a thunderstorm. Kok kayaknya di mana-mana gonjang-ganjing, Indonesianya looking so perfect. Ini real atau enggak? It's real, Bapak dan Ibu. Justru unfortunately dan fortunately itu real. Kita kalau misalnya lagi nggak di tengah-tengah global volatility seperti sekarang, kita perekonomiannya udah berasa jauh lebih terbang. Cuma di kali ini kita jauh lebih resilient, lebih baik ya, profil kita punya currency dan sebagainya lebih baik, tapi di tengah-tengah kondisi global yang lagi tidak terlalu sportif. Makanya kita GDP-nya ya cuma 5% lagi, pengennya kita di atas 6% gitu. Tapi kondisi Indonesia itu sangat resilient dan itu terbukti dari earnings growth dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di bursa. Yang tadi angkanya kita bilang masih 10-13%, tahun depan pun masih baik gitu ya. Makanya indeks kita juga nggak rontok. Dan currency kita salah satu yang tertangguh dibandingkan currency dunia. Dulu Bapak dan Ibu kalau Fed naikin suku bunga, ya kalau Bapak dan Ibu ingat ya, tahun 2004 Fed itu pernah naikin sampai 4%. Kita punya rupiah, waktu itu rontok 20%, depresiasi. Terus tahun 2015, Fed naikkan 225 basis point, 2,25%. Pada saat itu rupiah kita rontok 15%. Tahun lalu Fed naikkan 5%. Kita punya depresiasi cuma 3%. Gitu. Itu menunjukkan bagaimana resiliensi kita, pergeseran kita itu secara ketangguhan currency, perekonomian itu jauh sudah lebih struktural. Gitu. Jadi itu kita harus pahami dan kita sadari betul gitu ya, sehingga kita ketika mau berinvestasi lebih panjang dalam hal ini pasar saham, kita harus betul-betul paham bahwa itu memang real terjadi. Cuma dengan kondisi GDP plusnya hanya 5% Bapak dan Ibu, impossible itu dinikmati oleh semua sektor. Kalau kita bicara GDP 6,5, 7% deh, kayak zaman-zaman dulu ya, Orba. Itu kita merem, Bapak dan Ibu nggak usah milih saham mungkin. Bapak dan Ibu merem mau pilih sektor apapun, naik. Karena pertumbuhan ekonominya sudah cukup gendut untuk bisa dinikmati oleh semua sektor. Tapi kalau kita bicara hanya 5%, 4,5%, wah udahlah tinggalinlah pasar saham, nggak gitu juga. Tetap ada opportunity, cuma kita harus lebih jeli untuk menilai sektor, subsektor yang mana yang akan lebih kondusif. Nah itu membawa saya ke bagian yang ini, bahwa di tengah-tengah volatilitas yang masih tinggi, kami jauh lebih menyarankan masuk ke big cap, ya perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya besar, dan bukan berarti oh ya udah perusahaan kecil nggak usah dilirik, nggak juga. Kalau yang fundamentalnya solid, proyeksi earningsnya jelas gitu ya, itu boleh juga kita masukkan ke dalam portofolio. Dan kami sebagai fund manager punya saham-saham perusahaan seperti itu gitu. Tapi itu lebih ke kayak cherry picking yang bagus. Tapi mayoritas itu akan di exposure big cap. Dan secara sektor kita punya 3 preferensi pada saat ini, big banks, infrastruktur ini lebih ke telecommunication, tower gitu ya, dan consumer staples ini lebih karena tambahan booster dari dana pemilu.
Ini saya udah lewat banget waktunya Bapak dan Ibu. Ini penutup saya ya Bapak dan Ibu ya. Tadi kan saya janji, reminder aja Bapak dan Ibu. Pada bilang udahlah volatilitas lagi tinggi ini itu, udahlah merem dulu jalan-jalan gak usah investasi. Jangan Bapak dan Ibu ya. Coba Bapak Ibu pikir, kalau kita mau menghindari volatilitas, kapan sih pernah ada kesempatan? Kalau nggak subprime mortgage, trade war. Nggak trade war, pandemi. Nggak pandemi, apalagi? Perang. Sekarang inflasi tinggi. Fed begitu tinggi, nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kalau kita mau nunggu momen yang kalem, yang nggak ada volatilitas, Bapak dan Ibu nggak akan pernah invest. Jadi kita cuma mau ingatkan, tetaplah investasi, cuma memang betul kita harus extra mindful. Di tengah-tengah banyaknya perubahan, ketidakpastian dan volatilitas tadi, kita harus extra mindful. Yang pertama, ini agak basi sih Bapak dan Ibu ya, bosen ini ya, diversifikasi. Jangan semuanya ditaruh di satu kelas aset aja. Udahlah saya udah bertahun-tahun taruh di obligasi, cuan terus Bu Lilis. Nggak perlu saya lihat-lihat saham. Trust me. There's one time nanti Bapak dan Ibu akan ketinggalan kereta ketika investasi kelas aset lain yang lagi lari dan obligasinya lagi nggak kemana-mana atau bahkan turun. Gitu. Demikian juga saham, demikian juga kelas aset yang lain. Dan jangan lupa, terutama untuk Bapak dan Ibu yang punya kebutuhan non rupiah, harus diversifikasi dari sisi mata uang juga. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di Wealth Wisdom ini merupakan investor segmen yang cukup mampu untuk melakukan diversifikasi dari berbagai hal ini. Termasuk juga dari hal geografi. Jadi sangat biasa untuk seorang investor di suatu negara karena dia paling comfortable, dia paling tahu soal kondisi negara tersebut, investasinya akan syarat di negara tersebut. Itu memang normal, biasa. Nah nanti lama-lama mereka diversifikasi, keluar dari situ ke wilayah dan akhirnya ke global. Tapi Bapak dan Ibu harus ingat, interconnectivity ini makin tinggi ya. Dan apa yang terjadi di luar itu implikasinya ke kita juga. Jadi jangan lupa untuk melihat juga opportunities yang ada di luar Indonesianya. Dan itu saya nyambung ke yang global trends ini. Tadi kan Kristi sempat bilang, Bapak dan Ibu harus sadari, teknologi ini lagi luar biasa sekali. Nah itu satu mega trend. Saya bilang ini mega trend, bukan tren musiman ya Bapak dan Ibu, satu kuartal lewat, satu tahun lewat. Kalau kita bicara teknologi, disruption, innovation di bidang digital, ini merupakan suatu mega trend, sesuatu yang tidak bisa di reverse, nggak bisa diputar balik lagi Bapak dan Ibu. There's only one way, moving forward. Demikian juga yang kita bilang mega trend yang satu lagi misalnya sustainability, berkelanjutan, green, impact. Mungkin kedengarannya apa sih, abstrak banget. 20 tahun yang lalu Bapak dan Ibu mungkin jarang dengar term ini. 10 tahun yang lalu 1-2 kali mulai dengar. 5, 3, 2 tahun, 1 tahun terakhir di mana-mana ini dibahas. Ini juga irreversible. Gitu. Nah, sebagai contoh nyata aja ya. Bapak dan Ibu kalau tidak melakukan diversifikasi, hanya fokus di satu kelas aset, satu currency, rupiah lah. Sepanjang tahun 2023, mau Bapak dan Ibu taruh di pasar uang, di obligasi, di saham, terserah temanya apapun, saya rasa year to date, ya hampir setahun terakhir, Bapak dan Ibu nggak lari dari 1 digit. 2, 3, 5, 8% lah, paling hebat-hebat 10%. Bu Lilis, urut dada. Oh saya udah di stop. Terakhir, 1 menit ya. Tapi ini kita pinjam yang produk kita sendiri saja. Kita ada produk yang mengikuti global trend, ya yang ini ya. 1 ESG, 1 lagi teknologi, kebetulan dengan Templeton. Itu yang ESG 1 tahun terakhir, returnnya itu 23% dalam US dollar. Yang teknologi 1 tahun terakhir 21% dalam US dollar. Yang dinikmati oleh investor hanya dengan rupiah saja, kelas aset apapun gak lari dari 2-10% rupiah. Ini contoh-contoh nyata bagaimana diversifikasi dan memonitor global trends itu bisa memberikan opportunity untuk portofolio kita. Nah yang terakhir, yang 2 terakhir ini adalah kondusif, industri yang kondusif. Seperti tadi saya bilang, gak bisa pukul rata, semuanya bagus, semuanya positif, kita harus bisa cari picking untuk kondisi yang seperti ini. Yang mana yang kita bisa jadi bobotnya lebih besar, yang mana yang perlu sementara kita nggak invest dulu gitu ya. Dan yang terakhir juga ini yang Bapak dan Ibu mungkin bosen sering dengar,
Bagaimana Bapak dan Ibu mencari portofolio racikan yang paling pas dengan diri Anda. Advice saya akan sangat berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Kalau satu orang ini bilang mau beli rumah dalam 1 tahun setengah lagi, time horizonnya hanya 18 bulan, gak mungkin saya samakan sama orang yang bilang ini untuk dana pensiun saya 20 tahun lebih juga saya nggak tahu apakah saya udah butuh karena saya usianya baru 30 tahun. 30 tahun udah mulai investasi untuk dana pensiun dia. Lah 20 tahun lagi aja orang itu masih umur 50, belum pensiun. Sangat beda dengan orang yang butuh untuk 1,5 tahun lagi saya harus beli rumah atau harus sekolahin anak. Jadi nggak mungkin saya pukul rata. Jadi ini Bapak dan Ibu penting banget. Profil resiko, tujuan investasi, liquidity-nya dibutuhkannya kapan, time horizon dan sebagainya. Karenanya menyadari kebutuhan yang begitu beragam ya dari berbagai investor, kami pun punya produk yang cukup banyak yang bekerja sama dengan Bank Permata. Produknya macam-macam. Orang ngelihat bagian atas, ya pasar uang, cemen list nggak cocok buat saya. Buat Bapak dan Ibu yang sebelah sini mungkin nggak cocok. Buat yang di sebelah sana mungkin cocok. Karena kita approach-nya bukan produk tapi harus portfolio. Ya, terus di sini ini ada yang US dollar juga. Ini salah satu yang tadi saya sebutkan, yang 1 tahun terakhir ini 23% dalam rupiah, dalam US dollar maaf. Dan yang teknologi yang bekerja sama dengan Templeton 1 tahun terakhir 21%. Yang di atas yang rupiah semuanya ada Bapak dan Ibu, saham, obligasi, pasar uang dan sebagainya. Saya mendingan udahin dulu sekarang sebelum saya dilemparin gelas sama Mbak Alin. Ya. Jadi atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Lilis Setiadi. Sangat menarik sekali ya, jadi kita dapat banyak banget insight. Kita akan gali lagi lebih dalam di sesi Q&A. Saya talk show dulu sebentar, bertanya sedikit dari tadi yang belum di cover di presentasi. Terutama untuk for a global backdrop, some economists have revised down the projection for GDP growth. Not only for global economy, but as well for China. What are the expected impact from the slowing down of China's economic growth? That's a really great question, and a very, very common question as well about China's impact slowdown and also in the impact on the world. Definitely, we are feeling the impact of China's slowdown, but at the same time, I think we need to look at China in terms of where is it slowing down to, right? So I looked at Ibu Lili's forecast macro assumptions that China will actually grow less than Indonesia because it will be falling to below 5%. And the underlying potential growth in the long run is probably 4%. Now, China is a big economy. To be able to grow 8% every year is always not something that is sustainable in the long run. After COVID, we see that China is rebuilding, right, slowly. And we must always remember that, unlike the rest of Asia, China entered COVID the first to go into COVID lockdown and the last to get out. So actually China is going through a classic recovery. We saw that, that is gradual. And the government, unlike Singapore, Hong Kong, giving, and the US, right? So putting money into everybody's pocket to continue to support the economy, China did not spend that much money during COVID. So we don't expect China to spend a lot after COVID as well. So I think we need to look at China in terms of it's an economy that is already grown to a stage where the growth are not going to come from traditional industry. It is coming from innovation, it is coming from technology, it is also coming from consumer domestic consumption.
And that is where I think where Indonesia and China's opportunities are actually increasingly aligned, mainly because the need for materials for electric vehicle, and that is a growth industry as well, not just in China, but globally. And that will, I think, provide some kind of a support. So the impact of China's slowdown will be felt across the world. And I think that is a long term. So we're of course there are challenges in the property sector in China that is structural, and we will see some of these challenges impact growth and maybe financial industries. But at the same time, the other side of it, where the growth sectors and the growth opportunities are very different. It is in the e-commerce, it is in the domestic consumption, it is also in electric vehicle, EV, sustainability, technology. Thank you very much, Christy. So based on this global dynamics, Ibu Lilis, tadi sudah disampaikan memang di presentasinya bahwa dalam menyusun portofolio, dalam merancang strategi investasi kita harus sesuaikan dengan profil risiko kita, tujuan finansial. Jadi intinya setiap orang tuh customize, tapi saya mau minta guidance dari Ibu Lilis, boleh ya? Secara overall nih kalau kita misalnya mau rebalancing portofolio kita di 2023, melihat tadi ada global trend di 2024, seperti apa Bu? Kira-kira apa yang perlu di-reduce, apa yang perlu di-add dari portofolio kita secara overall? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Alin. Seperti tadi saya sampaikan ya, banyak faktor yang membuat portofolio yang quote unquote perfect untuk setiap investor itu berbeda gitu. Profil resiko, time horizon dan sebagainya. Kita tadi udah tahu lah semua itu teorinya gitu ya. Tapi kalau bicara langsung aja gitu ke produk yang kita bekerja sama kebetulan dengan Permata Bank gitu ya. Mungkin saya tambahkan satu referensi lagi buat Bapak dan Ibu. Mungkin tanyakan diri di luar tadi tujuan investasi dan time horizon dan sebagainya. Apa sih yang Bapak dan Ibu paling butuhkan pada saat ini? Is it liquidity? High liquidity. Kapan saya mau tarik? Ada. Artinya kompensasinya, returnnya tidak bisa terlalu besar karena anytime Bapak dan Ibu bisa tarik. Sama aja kayak deposito kan? Taruh 12 bulan, 6 bulan, 1 bulan sama on call kan beda rate-nya. Kenapa? Karena kemampuan likuiditas tarik kapan saja itu sangat membedakan potensi return. Apakah yang dicari satu itu? High liquidity. Atau yang Bapak dan Ibu cari adalah stability, regular stream of income. Setiap bulan saya mau dapat sekian. Atau yang Bapak dan Ibu cari adalah capital gain. Pertumbuhan yang real, lonjakan, peningkatan atas kekayaan Bapak dan Ibu. Karena itu akan membedakan pilihan produk. Nah, untuk memenuhi pos-pos tersebut, mungkin untuk mudahnya ya, kembali ke yang tadi halaman yang produk kita bekerja sama dengan Permata Bank. Mungkin kalau Bapak, boleh kita tampilkan pada layar? Silakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mencari high liquidity, silahkan misalnya dipilih money market kami yang namanya Batavia Dana Kas Maxima. Itu adalah reksadana pasar uang terbesar di Indonesia. Ya, size-nya itu hampir 11 triliun. Bukan yang ini bukan slide saya. Slide-nya Ibu Lilis. Kemudian di halaman bagian belakang. Ya, yang ini. Nah ini Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita bicara slide sebelumnya Mas. Ya. Nah ini jadi kalau misalnya kita bicara yang dibutuhkan adalah high liquidity. Bapak dan Ibu kapanpun bisa masuk, kapanpun bisa tarik. Dan returnnya itu comparable dengan online deposit, slightly higher even. Gitu ya. Itu yang Batavia Dana Kas Maxima. Ini reksadana pasar uang kami yang terbesar di Indonesia, size-nya hampir 11 triliun. Kalau yang Bapak dan Ibu cari, saya maunya yang stabil-stabil aja lah, yang model-model kayak obligasi gitu. Dan setiap bulan atau setiap kuartal saya dapat dividen. Karena saya butuh regular stream of income yang seperti itu. Nah ini produk kami yang ini, Batavia Dana Obligasi Ultima contohnya. Isinya mayoritas obligasi pemerintah, ada sedikit obligasi korporasinya untuk memberikan booster return. Nah kalau Bapak dan Ibu carinya itu capital gain, pertumbuhan saya nggak butuh juga dananya, tapi saya pengen dapat momentum yang baik, saya invest sekarang, nanti berapa tahun lagi saya enjoy capital gainnya. Nah Bapak dan Ibu silahkan lihat yang ini dua. Batavia Dana Saham dan ini Batavia Dana Saham Optimal. Dua-duanya isinya saham, pembedanya kalau Batavia Dana Saham fokusnya lebih di big caps, kalau Batavia Dana Saham Optimal
ngomong kasarnya 50%-nya big caps, 50% sisanya itu campuran. Perusahaan menengah dan kecil yang solid fundamentalnya dan earningsnya juga baik. Kalau yang ini boleh dibilang 90% ini big cap semua. Gitu. Nah, yang tadi yang kita bilang nangkep global trends supaya Bapak dan Ibu jangan ketinggalan gitu ya. Dengan apa yang lagi heboh terjadi dan baik kondisi sekarang dan ke depannya. Ini yang ini. Yang ESG ini yang sustainability. Ini yang tadi saya bilang 1 tahun terakhir itu 23% dalam US dollar. Dan yang teknologi. Apalagi dengan ditambah tadi referensi tambahan dari Kristi ya. Bahwa teknologi ke depannya masih akan sangat masif. Gitu. Jadi ini yang 1 tahun terakhir ini 21% dalam US dollar. Nanti di booth kami juga bisa dijelaskan lebih lanjut. Tapi saya garis bawahi ya Bapak dan Ibu ya. Tolong jangan disamakan si Anu juga beli itu saya juga ikut jangan. Teliti dulu. Orang tadi saya di depan aja ketemu nasabah nanya. Bu Lilis kondisi kayak begini saya tetap masih mau obligasi. Beli FR atau Indon? Sama-sama obligasi loh, sama-sama obligasi. Berdua, yang satu nanya FR apa Indon, ini saya memberikan jawaban di waktu yang bersamaan, kedua orang yang berbeda, yang satu saya lagi kasih jawaban Indon, yang satunya saya lagi kasih jawabannya FR. Kenapa? Kebutuhannya beda. Kebutuhan beda. Yang satu udah punya Indon sedikit dan sebenarnya nggak butuh US dollar. Saya bilang, Indon itu kelebihannya untuk Bapak dan Ibu adalah pajak. Self assessment. 0% boleh dibilang. Kalau FR Bapak dan Ibu kena 10%. Tapi kalau bicara Indon itu obligasi US dollar pemerintah kita ya Bapak dan Ibu. Itu gerakannya langsung korelasinya positif banget dengan kondisi US Treasury. Yes. Gitu. Jadi dia begininya itu akan lebih kerasa karena US Treasury-nya sekarang lagi begini. FR jauh lebih akan stabil, apalagi pemerintah juga ngejas tergantung dari defisitnya dia tadi. Keluarin obligasi lebih banyak, lebih dikit nih, supply and demand-nya diatur dengan lebih seksama oleh pemerintah kita. Sehingga itu akan membedakan return juga. Jadi saya bilang ke orang yang satu FR, tapi untuk yang satunya saya bilang Indon. Bapak sama Ibu butuh US dollar nggak? Butuh. Butuh income dari US dollar nggak? Butuh. FR udah banyak kan? Masuknya di Indon, jangan tambah FR lagi. Yang satunya saya lagi minta tambah di FR. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, mohon diingat betul kebutuhan masing-masing berbeda. Indeed, so short question for Kristi. We know that some of the fund, the overseas fund has booked very impressive growth. Do you think there's still upside potential, especially for the tech and equity-based fund? So we're definitely having, I think some of the slides show, right, earnings potentials are still constructive, are still optimistic. And also in terms of the tech, you know, I think we are still at the forefront, we are still at the beginning. Now what I would actually address is that we need to be very selective and we need to choose quality. So that is what differentiates the performance in the long run. That you know, a lot of things may look good, but to be able to sustain that trend, a lot of our investment teams put in a lot of efforts to actually do that bottom-up stock, you know, picking, and also at the same time actively manage it in a very, I would say that a very selective manner, and focus is always on long-term investments and quality. So that is something which will ensure that, you know, we are riding on a trend that is already positive, but we also must make sure that we are aware of the risks that come along with it. And so that is where the active management actually are very important. Thank you for sharing your investment and financial wisdom and insights. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pembicara kita yang luar biasa. Tadi Ibu Lilis cerita belum tampil di panggung udah dicegat untuk ditanya ya Bu. Nah kemarin, sekarang ini waktunya kita bertanya ya di Q&A. Wah sudah ada tangan yang terangkat, silahkan saya buka untuk 3 penanya saja. Ibu yang baju merah boleh maju ke depan. Satu anak muda yang pakai baju batik sama Bapak ya Pak. Baik, langsung pertanyaannya saja ya, waktu kita 10 menit untuk 3 penanya, jadi langsung tembakkan saja pertanyaannya. Boleh namanya dan dari mana? Namanya Jenny, originally from Surabaya. Good morning to our 2 beautiful investment queens. My question is simple, since I'm in property business, what is your insights on the future of the property sectors? Thank you.
Very sharp question and very relevant to you. Thank you once again coming from Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangan nih untuk peserta yang datang jauh-jauh dari Surabaya. And then please come forward and deliver your questions. Oke, perkenalkan nama saya Yohanes Immanuel dari Semarang. Pertanyaan saya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tahu bahwa Cina atau beberapa negara besar yang ada di dunia ini akan sedikit melambat. Pertanyaannya adalah apakah ada impact langsung ke Indonesia yang atau menjadikan sebuah itu jadi satu peluang untuk kegiatan investasi. Lalu apakah memberikan dampak langsung kepada kegiatan investasi kita dalam pemilihan produk-produk investasi, apakah yang paling diuntungkan hanya di obligasi atau ada yang lain? Terima kasih. Very good question. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta dari Semarang. Investor masih muda. Nih kita sekarang invite Bapak. Boleh Pak? Pertanyaannya Pak, silakan. Selamat pagi, nama saya Sam Sumantoro Rajiman. Saya nasabah Permata Pondok Indah. Jadi my big question, mungkin saya agak konservatif, itu kalau kita sudah trap, the past 2 years sebelum COVID, saya itu masuk berapa pembelian reksadana di US dollar, ya baik terkait dengan China atau teknologi. Sampai hari ini tuh masih stuck loss between 10 to 15%. Tadi saya lihat yang punya punya Batavia yang teknologi. Whether it's I'm really right, if saya berani cut loss, pindah ke sana dalam saat ini. Wah, Terima langsung kasih. pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sam ya. Langsung. Baik, kita jawab dulu. Your insights regarding property sector in general, globally. Yeah, globally is very, very varied. So if you look at the US, we are not bullish on the retail. I think that's global trend because after COVID, everything goes online, right? So we are not bullish on retail, but we are bullish on commercial. We are bullish on the property sectors that are riding on this technology wave. They're building data centers, they're building warehousing abilities because these are where the online consumers and the technology demand will arise from. China, property, real estate is on a structural decline. And China, there's a huge amount of home ownership. So that is also causing, demand in the future to actually decline in the long term. And so I think, yeah, it's varied. And if we look at some of the city centers, right, Japan and Korea and all that, so there is some demographics challenges because of aging population, but at the same time, because the housing affordability is very low there, so any kind of a decline in property prices will be met with a lot of demand. Where I come from, Singapore, I think it goes without saying, property prices is always in hot demand because of a lot of foreign investments into the property sector. Yeah. Yes. And yes, Bu Lilis, properti sektor di Indonesia gimana nih? Indonesia ya. Thank you Ibu atas pertanyaan dan thank you for coming from all the way from Surabaya ya. Okay. So since you asked the question in English, I would like to address it back in English in case you don't really understand bahasa. But when we are talking about property sector, we have to see it from the subsectors angle as well, because we have residential, we have industrial estate, then we have commercial. And commercial, I mean, we are talking about malls and then office buildings, and each one of them, each subsector would have a very different, how would I say, opportunities as well as risk. So, if we're talking about residential, especially first-time buyers have been really, really good the past few months. And that's the reason why we also like property sector a few months ago. So we put an overweight on the residential subsector property, but we have paused
that a little bit of our enthusiasm when it comes to residential, because usually getting closer to the election, then the sales will slow down, because there are a lot of wait and see attitude facing the election, because when you're talking about a home, it's a long-term investment. And we are talking about first home buyers. Yeah? So the sales have been really good the past few months, but I think going forward, at least for the next 12 months or so, we are seeing a little pause on the property sales on the residential side due to election. Now, when we are talking about commercial, malls have been really, really good post-COVID period, right? Because with the reopening and all that, people start going back to malls, and the people traffic have been increasing steadily. So that's been a lot of positive news on malls. So that we quite still like. Very different approach when we're talking about office buildings. As you know, office buildings are in the oversupply situation, and it's going to just get not easy for these office building property developers, considering not only it's an oversupply, it's also getting more and more that we are looking at a lot of institutions having hybrid working environment or even working from home environment, reducing the space that they need. So an extra cautious note on office buildings. And for industrial estate, it's relatively stable. The demand is there because we are seeing more and more needs for industrial space, especially with the growth of e-commerce. You're talking about Shopee and all the other digital e-commerce platforms. So they are needing more and more space. So there is still room for growth and opportunity in that subsector, Bu. Hopefully that answers. Oh, and of course, if we are looking at potentially interest rate going to come down, that's going to be really an extra booster when we are talking about property sector, because 1/3 of the omset, of the revenues, of the sales for property, especially residential, is basically helped by KPR. So if the interest rate keeps going down, then that means the KPR is going to get lower, then buying a house is going to be more affordable for a lot of people. And 1/3 from the residential property omset itu still comes from KPR pool. Hopefully that helps, Bu. Yes, I hope you get comprehensive insights regarding property sectors, and you can rewatch this session on YouTube, our YouTube on Permata Bank. So thank you very much for your responses, Christy as well as Lilis, and we're going to address the second question regarding the global view on the expected slowing down of the China GDP growth has been covered by Christy before, but I would like to ask you, Bu Lilis, peluang dan dampak langsung. Ada peluangnya nggak sih kalau perekonomian China ini melambat? Dampak langsungnya apa untuk strategi investasi yang perlu dipersiapkan? Sama tadi, and Christy, maybe you can cover as well a global view on bonds strategy as well as Bu Lilis. Thank you. Yeah. Terima kasih Pak Yohanes pertanyaannya, terima kasih juga sudah jauh-jauh datang dari Semarang. Kalau tidak salah saya menangkap pertanyaannya tadi dengan global slowdown ya, global economic slowdown dan sebagainya, apakah itu akan berdampak ke Indonesia, betul ya? Dan juga dengan oil price dan sebagainya, itu kira-kira dampaknya secara keseluruhan di Indonesia akan seperti apa dan apakah ada opportunity di luar obligasi, betul ya? Jadi tema utamanya dulu nih Pak, kalau kita bicara global slowdown, itu Indonesia itu kan tidak terisolasi sendiri ya. Kita kan melakukan ekspor impor. Jadi otomatis kalau global slowdown, mudahnya ekspor kecenderungan bisa turun. Kecenderungan bisa turun, itu ya. Dan tadi kita bilang harga komoditas pun kalau kita bicara global slowdown itu koreksi biasanya, dan ekspor kita itu 60% masih syarat dengan komoditas. Baik itu batu bara maupun CPO. CPO memang diperkirakan harganya akan naik, tapi volumenya akan terkontraksi karena global slowdown. Kalau batu bara diperkirakan harganya ke depannya masih akan terus turun. Nah, tapi saya mau menggarisbawahi bahwa kalau kita memang melihatnya status quo begitu saja dari tahun ke tahun, mungkin kelihatannya dampaknya tidak ada yang positifnya, semuanya negatif semua. Tapi jangan kita lupakan, 2 tahun periode Jokowi ini, kalau kita boleh
garis bawahi ya. Termin pertama beliau itu satu kata, infrastruktur. Build connectivity, pokoknya konektivitas, bikin airport, bikin jalan, bikin segala macam, ya, pokoknya infrastruktur. Nah kalau kita bicara termin kedua beliau, satu kata kuncinya, hilirisasi. Nah hilirisasi ini apa? Kalau dulu misalnya contohnya nikel ya, kita itu ekspor apa adanya ore, raw material, dan nilai ekspornya itu hanya X. Tapi kemudian dengan usaha hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir, itu sudah bergerak menjadi iron and steel. Dan nilai ekspornya itu menjadi berkali-kali lipat. Dan itu tertranslate secara nyata ke ekspor kita. Tahun 2016, nilai ekspor kita tuh hanya 2 miliar US dollar. Tapi di tahun lalu, itu sudah jadi 34 miliar US dollar. Dan itu sejalan dengan iron and steel ekspor hasil dari hilirisasi. Dan ini nggak stop hanya di nikel. Akan ada bauksit, tembaga, ini semua juga akan hilirisasi juga. Dan untuk nikel pun mudah-mudahan nggak stopnya hanya iron and steel. Kalau bisa sampai sendok dan garpu gitu. Karena sendok dan garpu kalau udah sampai ekspor ke sendok dan garpu itu finished products. Itu lonjakan nilainya luar biasa sekali. Jadi walaupun di tengah-tengah global slowdown, di mana tipikal ekspor kita harusnya melambat ya karena dampak global slowdown tadi, tapi ada effort-effort spesial di luar status quo yang dilakukan dan ini akan memberikan lonjakan-lonjakan nilai atas ekspor kita. Jadi nggak statis di satu titik gitu kondisi kita itu satu. Mungkin yang lebih kita khawatirkan selain current account, takutnya defisitnya membesar karena global slowdown itu adalah sebetulnya oil price. Dalam jangka waktu dekat ini kalau oil price-nya naik terus, apalagi kan menuju winter itu demand tinggi, sementara supply Bapak dan Ibu juga mungkin baca di berita ya, OPEC plus countries, Rusia dan Saudi Arabia sudah mencetuskan mereka akan menurunkan produksi. Combine Saudi Arabia dan Rusia ini aja turun produksi per hari 1,3 juta barel. Jadi supply-nya turun, demand-nya menuju winter akan meninggi, bisa dibayangkan. Kita nggak heran kalau ngelihat oil price-nya naik terus. Justru itu yang kalau jangka waktu dekat kita lebih khawatirkan, takutnya larinya ke inflasi dan berdampak nantinya otomatis ke suku bunga dan obligasi. Jadi penutupnya, kalau di luar obligasi ada opportunity nggak? Kalau Bapak nanya ke saya itu lebih tipikal liquidity dan capital gain. Karena buat saya regular stream of income itu tidak begitu key untuk posisi saya. Jadi kalau suruh pilih kelas aset antara obligasi atau saham, saya akan lebih pilih saham. Walaupun di tengah-tengah global slowdown. Cuma itu harus lebih jeli milih perusahaannya seperti kayak tadi Kristi bilang, kita harus lebih jeli milih sektornya yang kira-kira akan kondusif di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal seperti sekarang. Bu, tadi Bu bilang kalau suku bunga turun harga obligasi naik. Pertanyaannya yang belum punya posisi di obligasi, kapan kita masuknya? Apa tunggu beneran udah realisasi pivot, the Fed-nya atau gimana nih? Yang belum punya. Belum ya? Yang belum punya. Kalau yang belum punya, menurut saya obligasi itu baik sekali ya. Apalagi di kondisi Bapak dan Ibu sekarang punya kesempatan untuk melihat ke depannya turun nih suku bunga. Jadi ke depannya harga obligasi bakalan naik. Dan Bapak Ibu lagi bisa kasarnya mungut di harga yang sekarang gitu ya. Tapi supaya nggak kena volatilitas yang terlalu banyak, Bapak dan Ibu pegang mungkin jangan yang terlalu panjang-panjang dulu gitu. Supaya tidak terlalu ikut gejolaknya terlalu dalam. Jadi mungkin pegang yang medium term aja, yang 10 tahun gitu. Dan itu pun lebih liquid. Nanti kalau tren suku bunganya semakin jelas bahwa akan dipangkas, Bapak dan Ibu bisa switch dari yang tenor 10 tahun bisa geser ke 20 bahkan ke 30 tahun. Karena pada saat itu ketika suku bunga diturunin harga obligasinya naik kan. Kalau Bapak dan Ibu tetap pegang yang 5 tahun atau 10 tahun naik nggak? Naik. Tapi dibandingkan yang 20 atau 30 tahun naiknya akan lebih luar biasa. Begitu. Interesting. Kristi, you would like to add something regarding other opportunities besides bonds? Yeah, so I think I would echo Ibu Lili's analysis on the bond market is that, and I think the question as to when to enter is we always will say that, and it's shown historically that out of the, before the Fed cuts, and if you enter before the Fed cuts, actually, out of let's say 100% of gains in the bond market, 30% of it is actually accumulated before the interest rate cut happened.
And at these levels, it's very attractive. And I do agree as well that you might want to look at extending duration when the interest rate cycle starts to ease. Now, the Fed will not cut soon, but they will cut maybe end of next year after elections. So that's something to be mindful about. And so we like in the bond market, investment grade, because that continues to give you attractive yield. And a large part of the returns in bond market is actually coupon returns, not just about price appreciation. So that is also a good one. And I think in the equities side, definitely, so bond is a good diversifier, but definitely, equities, there are many, many opportunities within the equities markets. Okay, I would like to ask for your insights for Pak Sam's questions. So for those investors suffering from floating losses on mutual funds, overseas one, what can they do? Is it, do you advise like cutting losses and switch it to another fund? That's a very, very difficult question to answer. So I think from my own experience, part of there is a tendency, I think it's about really, I would say that part of the equation of investments is really to stay invested. And I think it's regardless of whether you stay invested in the current portfolio, because they are all going through the same cycle. But at the same time, you may want to look at other opportunities that provide a new starting point. So I wouldn't say, I would say that it's maybe what is feasible is not a total switch, but do look at other opportunities as well on top of what you already have and see whether they actually provide you some additional upside. Yeah. Iya, jadi kita harus lihat jangka panjangnya juga Pak, karena semuanya itu kan bergerak dalam cycle, jadi tidak disarankan untuk secara total langsung di cut loss dan kemudian dipindahin ke fund lain, tapi mungkin bisa tetap buka mata untuk opportunity di luar isi portfolio yang sekarang ada dan lagi floating loss seperti itu ya Pak. Iya, Ibu Lilis, kita juga mau dengarkan saran dari Ibu Lilis terkait dengan pertanyaan Pak Sam. Saya panas dingin Pak dengar pertanyaannya. Panas dingin Pak Sam pertanyaannya, soalnya nanti kalau saya bilang redeem yang itu masuk ke saya punya, saya langsung jadi sasaran tembak Pak sama yang di redeem. Tapi saya cukup setuju dengan yang tadi Kristi sampaikan. Karena kita kembali ke dasarnya dulu. Kalau Pak Sam waktu awal itu membeli produk-produk tersebut, tanpa saya tahu produknya dari mana, apa temanya ya Pak ya, strateginya apa, performance-nya seperti apa juga. Tapi kalau pada awalnya Bapak membeli produk-produk itu atas dasar diversifikasi, menurut saya berarti tidak ada kebutuhan likuiditas yang segera Bapak ini ya perlu lakukan gitu. Sehingga kondisi lagi merugi, kan tujuannya investasi kita kan untung. Nah sekarang posisinya lagi rugi. Tapi tidak ada kebutuhan likuiditas, juga itu uang dinginnya Bapak gitu. Jadi buat saya tidak ada alasan untuk melakukan cut loss Pak. Tapi yang Bapak bisa lakukan persis seperti yang tadi Kristi sampaikan, melihat opportunity baru sehingga ketika Bapak masuk ke opportunity baru tersebut, secara tidak langsung Bapak kan lagi diversifikasi lagi nih. Berarti Bapak lagi mendilusi posisi rugi Bapak di produk tersebut begitu. Dan salah satu opportunity-nya seperti yang tadi sampaikan, bisa tech, bisa sustainability dan sebagainya ya Pak ya. Tapi bukan berarti kalau memang itu udah rugi terus didiemin aja, Bapak juga sambil perhatikan. Nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ternyata tren dari strategi yang Bapak punya posisinya sekarang rugi itu menjadi baik, mungkin Bapak ada baiknya bahkan nambah. Tuh gila ya Pak, Bapak udah lagi rugi saya suruh nambah lagi gitu. Nambah, kenapa? Karena itu untuk average down. Sehingga ketika marketnya strategi tersebut rebound, Bapak akan lebih cepat untuk break even-nya. Tapi kalau memang itu merupakan suatu strategi yang udahlah strategi yang ngawur gitu ya sudah. Itu Bapak juga kadang-kadang perlu melakukan evaluasi ulang, rebalancing dan sometimes Pak, very rare but sometimes dalam berinvestasi kadang kita pun harus melakukan cut loss. Gitu. Jadi kembali perlu dilihat kinerjanya sudah berapa lama, penyebab dia penurunannya apa, tema atau strategi dari portofolio dari produk ini seperti apa. Dilihat tren ke depannya Pak, kalau masih trennya masih baik, dia hanya akan mengikuti cycle seperti yang Kristi tadi bilang, stay invested. Tidak usah lakukan apa-apa terhadap produk tersebut. Kalau akan masih ada opportunity yang baik ke depannya, bahkan Bapak bisa tambah untuk average down.
Tapi kalau secara strategi memang udah hopeless gitu Pak ya, kasarnya, then mungkin hanya dengan kondisi seperti itu, Bapak bisa melakukan cut loss dan switching ke opportunity lain yang lebih bisa membantu Bapak untuk recoup your losses. Gitu Pak. Wah luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lilis dan juga Ibu Christine. Luar biasa ya, saya benar-benar tercerahkan dari sesi ini dan juga dari sisi Q&A saya bangga, pertanyaannya bagus-bagus sekali. Sebagai tanda apresiasi dari Permata Bank untuk 3 penanya yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya akan mendapatkan merchandise dari Batavia Prosperindo Asset Management juga. Silakan hubungi teman-teman saya yang mengenakan t-shirt Permata Bank ya, nanti akan dibantu untuk merchandise-nya ya untuk Bapak Ibu ya dari Surabaya, Semarang, dan Pondok Indah yang sudah bertanya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, tadi sebenarnya saya lihat lebih dari 3 obviously yang mau nanya, tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa semuanya kita akomodasi dalam sesi kali ini. Tapi Ibu Lilis, are you okay if they contact you like after this? Silakan. Misalnya ingin bertanya langsung dengan Ibu Lilis dan juga Miss Christine, kami persilakan. Dan baik, saya Alin Wiratmaja undur diri. Embrace your harmonious wealth journey with Permata Bank. Sampai jumpa tahun depan.